Shalom mau bata ganun inang, malas umur tene, boyita sehat jorgit das subani panorangon. Sonari, gumamar dalam perdualion ibadah peata, tetap kita semangat inang di KPS Tambun, hasil peata tetap lewat online. Tuhan mama masuk-masuk ganukan, selamat nandihuti ibadah PA mau bata haganu inang jemaat di KPS Tambun. Ya ada itu Pak. Paimai Pukahita Peata, puji hita Tuhanta marhite haleluya nomor 264 ayat sada dasbani ayat 2. Puji-pujian Pakon terima kasih karena Bapak Tuhan halan hidup Pakon pelong mudo boy hanami sedarion membain PA wanita Bapak yang mereka Tambun. Terima kasih Tuhan nado permotenmu benami bani sadarion manipat dari kerja nami bei Tuhan lakukan nami ma PA nami hadir mahambani pahurun nai maksada-sada age hanami mengikuti secara online sama tong-tong perbukihan ame genuk inang di KPS Tambun terlebih Bapak terima kasih mabamu on mahanami inang di KPS Tambun saya hidup mahurmu banami haleluya amin. Shalom horas na taganupan paimezalo hita hatanin na ibata pondok kita hurta martonggo mahita. Makasih Tuhan Yesus bani holong pakon hidup ni hurmu ya semani pergugoy ham hanami. Asbani panorangon sehat jurgit kanami anjana boy usai pakai hanai panorangon. Siol berbakti memuji pasang kong hamar hite penelan Alkitab kuriamu GKPS Tambun Aiman na idalankon oleh wanita kuriamu. Posluhur nami Bapa do masir-sirha nami ganuk marsahap maham manangiok kanami. Amin. Nagabe bahan penelan Alkitab ta sadarioni buat kumbani Yohanes bindu 12 ayat 1 das kubani ayat 8.
Basahon by bahasa Indonesia. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak seluruh rumah itu. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarlah dia melakukan hal yang mengingat hari penguburanku, karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Demikian firman Tuhan. Horas-Bataganupan yang menjadi tema khotbah atau penelaan Alkitab kita hari ini, Yesus menerima orang berdosa. Kita tahu semua bahwa hidup kita adalah penuh dengan dosa. Baik itu melalui pikiran, perbuatan, dan juga tujuan-tujuan hidup kita tidak terlepas dari dosa. Tapi satu fakta, ketika Allah mau mengampuni kita dengan cara ketika kita mau datang ke hadiratnya, maka segala dosa dan pelanggaran kita juga dilupakan dan diampuninya. Tujuan neve disebut tujuan Allah berkenan kepada orang yang berdosa, yang bertobat dan menerima persembahannya. Jadi bagi Tuhan, ketika kita mengubahkan hati kita dari yang jahat ke yang lebih baik, dari pelanggaran dosa-dosa ke perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan mendapat pengampunan. Apapun yang kita persembahkan, Tuhan berkenan menerimanya. Batahaganupan, ang pwede kita tekston, boy sebuton tasonon, bagaimanakah karakter orang beriman, sehingga pada akhirnya seorang yang beriman mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ini yang hendak dikupas ataupun yang kita mau dalami lewat nats kita hari ini. Bagaimana karakter orang beriman sehingga pada akhir dan perjalanan hidupnya, dia mampu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang perlu kita pelajari pertama, siapakah sebenarnya Maria ini? Siapa perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus? Menurut Injil, Yohanes, Matius, dan Lukas memberitakan perempuan yang mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya adalah bernama Maria, saudara Marta dan Lazarus. Itu berarti mereka ini, Maria, Marta, dan Lazarus, mempunyai pengalaman hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Masih kita ingat ketika kematian Lazarus, Yesus sampai menangis. Itu tidak terlepas dari bagaimana keakraban, kehubungan keluarganya, katakan Marta, Maria, dan Lazarus kepada Tuhan Yesus. Ini menjadi perenungan juga bagi kita ya, sebagai umat Tuhan. Cara khusus nasiam wanita Kuria GKP Stambun, ya tentunya
ketika kita memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan Yesus juga memberikan hati, berkat-berkatnya, hikmat, penyertaan, dan juga kehidupan yang berbeda dengan yang ada di dunia ini. Dalam arti, walaupun datang tantangan, pencobaan, kita mampu melewatinya. Walaupun kita bergumul dengan berbagai kesulitan, ekonomi, anak-anak, dan juga kehidupan kita tidak pernah khawatir dan gentar. Karena ada Yesus bergandeng tangan dengan dia. Nah itu dia ya. Yang memiliki hubungan yang baik, hubungan yang erat, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah yang memberi kekuatan dan jaminan bagi kita menjalani hidup kita. Harap konon tado wanita tetap mandalan nasunay ase tangguh ulet dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Nah berikut hidup idah kita melalui nats ini kita diajarkan bagaimana menjaga relasi dengan Tuhan Yesus dalam setiap persoalan, dalam setiap aksi yang ada dan akan ada kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan bani prinsip ni sonon, dia selalu memakai penderitaan bagi siapapun yang memiliki hubungan baik dengan dia, sering dipakai dengan lewat penderitaan. Dan ini dijadikan menjadi pintu iman, melihat Yesus lebih lagi, mengimani Tuhan Yesus lebih lagi. Ya, di sini Maria dengan tiba-tiba datang membawa minyak narwastu yang mahal. Pertanyaannya, kenapa? Mereka saat jamuan makan sudah ditetapkan tempatnya, kemungkinan di rumah Simon, Marta, Maria, dan saudara-saudaranya yang lain datang, yang memiliki pengalaman bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sehingga tiba-tiba di tengah jamuan makan, Maria datang membawa minyak narwastu. Pertanyaannya, kenapa dengan tiba-tiba? Nah, karena Maria melihat dia dengan sengaja menyekanya dengan rambutnya, minyak narwastu itu disapukan di kakinya, karena Maria sudah melihat orang-orang yang berkumpul pada saat itu sudah tertuju kepada ritual ataupun tradisi hanya makan. Padahal pertemuan ini adalah saat-saat terakhir. Sebenarnya saat-saat terakhir sebelum Yesus masuk ke Via Dolorosa, jalan salib. Nah, dengan demikian, momen ini dengan Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya yang terurai, ini sebetulnya bukan kemauan, keinginan dari Maria semata secara pikiran, tapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Mengingat Yesus, kalau kita bayangkan dalam perumpamaan yang lain, Yesus adalah mempelai laki-laki, kita ini adalah mempelai perempuan yang selalu siap memberikan yang terbaik. Nah, ini dia yang perlu ya. Tetapi kalau kita lihat ya, Maria dengan berani, ini lambang pelayanan gereja juga ya. Ini lambang pelayanan gereja. Tiba-tiba Maria bangkit, tidak peduli, menyeka minyak narwastu, melap minyak narwastu kepada kaki Yesus, menguraikan rambutnya, dan melepaskan harga dirinya. Artinya ada prinsip dalam tradisi orang Yahudi, ketika seorang perempuan menghelaikan, membuka rambutnya, ini tanda-tanda perempuan yang tidak baik. Tapi Maria pada waktu itu tidak peduli, karena dia menganggap dia adalah mempelai perempuan, dan juga Yesus mempelai laki-laki yang harus memberi yang terbaik kepada sang mempelai ketika datang.
berkunjung, bertemu dengan seseorang ataupun di rumah orang yang dia kehendaki. Kita tahu secara manusia pun rambut ini adalah merupakan yang tertinggi sebenarnya dalam kehidupan kita. Mahkota yang tertinggi. Paling atas ya. Dia mahkota paling tertinggi. Tapi inilah yang diusapkannya kepada kaki Yesus. Disekakannya kepada kaki Yesus. Itu berarti mempersembahkan yang terbaik. Dan memberikan yang terbaik minyak narwastu kepada Tuhan yang dia imani sebagai Sang Juru Selamatnya. Nah, ini mengingatkan gereja dan mengingatkan kita juga ketika datang kepada Tuhan, ya kita harus mampu mengosongkan diri ya. Melepaskan harga diri kita, siapapun kita. Kalau sudah datang kepada Tuhan Yesus, kosongkanlah diri kita dan sembahlah Dia. Ya, kalau Maria membuka rambutnya, menguraikan rambutnya, walaupun dalam tradisi ini adalah merupakan lambang perempuan yang tidak baik, tidak hormat, tapi dia menyadari harga dirinya di bawah, walaupun pandangan manusia dia tidak berharga, tapi saya akan melakukan ini dengan tulus. Nah, hubata haganupan, Maria seorang perempuan yang berani menjalankan ataupun berani melakukan lebih dari ritualitas, lebih dari ibadah semata, sehingga dia menjadi terhormat. Nah, ini juga perlu kita renungkan. Melepaskan harga diri, memberikan yang terbaik, kalau di sini narwastu, membuka untayan rambutnya, melap kaki Yesus, itu lambang terendah. Maka Tuhan Yesus mengatakan tadi, disebut dalam nas kita, hal itu dikatakannya bukan karena ayat 4, tetapi ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Lantas nanti Judas sedikit keberatan. Tetapi apa kata Yesus? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Itu artinya Maria tampil berbeda karena dia mampu juga melihat Yesus secara berbeda. Sementara Yudas berusaha tampil berbeda, tapi seturut dengan keinginannya sendiri, sehingga dia sedikit dipermalukan juga, karena dia rupanya pencuri yang selalu mengambil uang, karena dia sebagai bendahara pada waktu itu. Nah, ini juga harus menjadi pelayanan kita sebagai gereja, secara khusus wanita ya. Perhatian gereja adalah merupakan kehormatan kepada Tuhan. Perhatian wanita dalam pelayanannya di rumah tangganya, kepada anak-anaknya, kepada gereja, itu adalah kehormatan, keharuman kepada Tuhan. Sama dengan meminyaki kaki Yesus. Anggo sunai ulang pala ragu-ragu na siyang mambahin na madiartene. Ulang pala bahat pertimbangan ta. Ase boy jupah kita na igoran berkat-berkat yang melimpah. Minggu sengsara na minggu-mingguan terus kita persiapkan. Mari kita belajar tentang pengorbanan Yesus. Bagaimana dia memberikan hatinya. Dan bagaimana juga Maria meresponi pengorbanan Tuhan Yesus tersebut. Masa sekarang kita masih dikelilingi oleh COVID. Yang dampaknya banyak yang menyingkirkan manusia. Tapi bagaimana sikap kita gereja? Seharusnya kita mampu
mendekatkan mereka kembali dengan tindakan-tindakan nyata. Inilah yang dilakukan oleh Maria, sehingga bukan hanya seremoni makan bersama, duduk bersama, tapi dia menerobos kerumunan. Memang ikut dia di sana ya, tetapi mampu membuat sesuatu yang berbeda dari ritual-ritual yang sebelumnya. Mengambil minyak narwastu, melap kaki Yesus dengan rambutnya, sehingga orang semua tercengang. Judas berusaha tampil seolah-olah dia mengatakan rugi bagus diberi kepada orang miskin, padahal hatinya sebenarnya hanya tertuju kepada keinginannya sendiri, maka Yesus pun mengetahuinya. Nah, kita juga diharapkan mampu menjalankan yang seperti ini ya. Belajar melampaui hal-hal yang biasa secara ritus dan ibadah. Tetapi mari kita lakukan, mari kita lihat yang pokok, supaya kita bisa menjauhkan roh Yudas, roh berbicara yang seolah-olah memikirkan orang yang terbuang, tapi tidak melakukan apa-apa. Aima nabuirin ungku kita bani nats sadarion andohar Tuhan memasu-masu kita sorosina siam haganu. Martonggo mahita. Makasih Tuhan Yesus bani hidup pakun holongnya temu ya somani pergugoy ham hanami. Pos luhur nami Bapa. Arhitehon ni ahanehur jahon Maria bani panorangway melampaui ritus ibadah dan berdasarkan iman dan percayanya kepada Tuhan, maka itu bukan berita yang buruk, tapi menjadi berita yang harum. Sampai saat sekarang itu akan menjadi kabar baik bagi orang-orang beriman. Makasih Tuhan Yesus, pasupasuham wanita kuriamu ke kapestambun, pasupasuham rumah tangga, pasupasuham niombah, asehaganuk boy mandalan konfran ni setur dengan ahania rosuh konihurmu, lampitah setur bani ahania rosuh konihur nami. Buedu pergumulan, buedu tantangan, azariham hanami pandai maruhur, aselambin bijak hanami kanuk mangalola ay. Ibagas Kristus Yesus dalam hanami riap pakon tonggoon. Amin. Martunggu maita ponduk kita mahurta. Terima kasih Tuhan, hidup ni hurmudo nama kasomani hanami mambahin boy dihuti hanami kebaktionon mardalan ni bagas nadiar. Mejalu hanami hatamu pargugoy hab hanami. Asya tetap hanami tongon boy parhitianmu. Lagabe model contoh hapur sayawan na mangihut kokam. Berjuang bergumul dohame mendepak pun hagam namasa bani guluh nami. Tapi ketika kami juga mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Tuhan akan beserta dan melimpahkan kekuatan berkat yang sungguh luar biasa. Hidup mahamba pa untuk setanganmu maguluh nami terlebih may wanita kuremu ke kapestambun. Penyasyol menginduhan na bitonggo ni ajar hokam, pasat kam harus unurmu. Amin. Riap may tamakatahon tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus kubata. Ang baba namin ay naguri atas, ay napapasing maguranmu, sa roh maharajonmu. Kaya saat marosunurmu, inaguri tongahon son na naguri atas. Beriamban namin sa darun haguluan ari-ari. Satap kamadusa namin songon panasap nami. Banidusin na suman namardusa dapak ka nami. Ulang hanami bubayhang huparlazuan. Paluah kam hanami bani pangago. Ay hamdo si madaharajaon. Pakun hagugohon. Apas ang apon sa dukah ni. Amen. Calo na siyang mapasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Hidup ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus. Pakun holong nyate ini na ibata Bapa. Apa parsoran itu na pasing na makasomani na siyang haganupan. Amen.